Pernahkah kamu merasakan ada periode dalam hidupmu di mana segalanya terasa berjalan salah? Bukan satu hal yang salah, bukan dua, tapi seolah-olah kesialan datang beruntun, satu belum selesai, yang satu lagi sudah datang. Pekerjaan bermasalah, keuangan tidak karuan, hubungan dengan orang-orang terdekat terasa renggang, badan mudah sakit, dan bahkan hal-hal kecil pun seolah tidak mau berjalan sesuai rencana. Banyak orang menyebutnya sedang sial, banyak yang menyebutnya kena energi buruk, banyak yang menyebutnya sedang dalam fase gelap. Apapun namanya, perasaan itu nyata, dan selama berabad-abad nenek moyang kita sudah mengembangkan cara-cara untuk menghadapi dan menangkal periode seperti ini. Cara-cara yang tidak memerlukan biaya besar, tidak memerlukan pergi ke tempat khusus, tidak memerlukan ritual yang rumit dan panjang. Caranya ada di dapur kita dalam bentuk 3 bahan sederhana yang hampir pasti sudah ada di rumah kamu sekarang. Dan ketika ketiga bahan itu dicampurkan ke dalam air cucian beras pertama, hasilnya adalah salah satu ramuan penolak kesialan dan penarik energi positif paling kuat yang pernah dikenal dalam tradisi leluhur Nusantara. Hari ini saya akan mengungkap ketiga bahan itu, lengkap dengan alasan ilmiah dan spiritual di balik setiap bahannya, lengkap dengan cara menggunakannya yang benar, dan lengkap dengan penjelasan mengapa kombinasi ini bekerja secara sinergis, di mana kekuatan gabungannya jauh melampaui kekuatan masing-masing bahan secara terpisah. Tapi sebelum saya beritahu ketiga bahannya, izinkan saya berbagi satu konsep penting yang akan membuat kamu memahami mengapa ramuan ini bekerja, baik secara spiritual maupun secara sains. Dalam fisika modern, segala sesuatu di alam semesta ini bergetar pada frekuensi tertentu. Ini bukan metafora. Ini adalah fakta ilmiah yang sudah terbukti. Benda padat, cairan, gas, bahkan pikiran dan emosi manusia, semuanya bergetar pada frekuensi yang bisa diukur. Dan dalam hukum resonansi, benda-benda yang bergetar pada frekuensi yang sama atau serupa akan saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Nenek moyang kita tanpa instrumen ilmiah apapun sudah intuitif memahami konsep ini. Mereka tahu bahwa bahan-bahan tertentu dari alam bergetar pada frekuensi yang tinggi dan positif. Dan ketika bahan-bahan ini dikombinasikan dengan tepat, mereka menciptakan sebuah medan energi yang cukup kuat untuk mengubah frekuensi lingkungan di sekitarnya. Ini bukan sihir, ini adalah pemahaman intuitif tentang hukum alam yang sekarang kita sebut fisika kuantum. Sekarang, mari kita bahas bahan pertama. Bahan pertama adalah garam kasar atau garam laut. Bukan garam halus biasa, bukan garam meja yang sudah diolah dan dimurnikan hingga hampir tidak ada mineral tersisa di dalamnya. Tapi garam kasar
atau garam laut yang masih mengandung berbagai mineral alami dalam jumlah yang signifikan. Garam sudah digunakan sebagai agen penyucian dan perlindungan dalam hampir semua tradisi spiritual besar di dunia tanpa terkecuali. Di Jepang, garam kasar ditaburkan di pintu masuk rumah dan di sudut-sudut ruangan sebagai ritual penyucian yang disebut morishio. Di setiap pertandingan sumo, para pesumo melempar garam ke atas ring sebelum bertanding sebagai bentuk penyucian arena dari energi negatif. Di Eropa abad pertengahan, garam diletakkan di ambang pintu dan jendela untuk menangkal energi buruk. Di Arab, garam digunakan dalam berbagai ritual penyucian sejak zaman pra-Islam. Dan di hampir seluruh tradisi di Nusantara, dari Jawa hingga Bali, dari Sumatera hingga Sulawesi, garam adalah bahan penyucian yang paling universal dan paling fundamental. Mengapa garam begitu universal dalam tradisi penyucian di seluruh dunia? Ada penjelasan ilmiah yang menarik di baliknya. Garam adalah senyawa ionik yang kuat. Dalam larutan, natrium klorida terurai menjadi ion-ion bermuatan yang aktif. Ion-ion ini memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai molekul organik dan mengubah struktur kimianya. Secara fisik, larutan garam adalah antibakteri, anti jamur, dan anti parasit yang efektif. Ini menjelaskan mengapa selama ribuan tahun garam digunakan sebagai pengawet dan pembersih. Tapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar kimia di sini. Garam laut mengandung lebih dari 80 jenis mineral berbeda dalam komposisi yang sangat mirip dengan komposisi mineral dalam plasma darah manusia. Ini bukan kebetulan. Kehidupan di bumi bermula dari lautan. Dan garam laut dalam pengertian yang sangat dalam adalah elemen yang paling dekat dengan elemen dasar kehidupan itu sendiri. Dalam konteks ramuan kita, garam kasar berfungsi sebagai agen pembersih energi negatif yang kuat ketika dicampurkan ke dalam air cucian beras. Ia seperti pembersih yang mempersiapkan medium agar bahan-bahan lain bisa bekerja secara optimal. Gunakan 1 sendok makan penuh garam kasar atau garam laut untuk setiap liter air cucian beras. Bahan kedua adalah kunyit, bukan kunyit bubuk kemasan, tapi kunyit segar yang diparut atau dipotong kecil-kecil hingga sarinya keluar dan memberikan warna kuning keemasan yang khas pada air. Kunyit atau dalam bahasa ilmiahnya curcuma longa adalah salah satu tanaman yang paling banyak diteliti dalam sejarah ilmu pengobatan modern. Kandungan aktifnya yang paling terkenal adalah kurkumin, senyawa polifenol yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, dan bahkan anti kanker yang telah terbukti dalam ratusan penelitian ilmiah peer-reviewed. Tapi dalam tradisi Nusantara, kunyit bukan hanya obat,
Kunyit adalah simbol kemurnian, kemakmuran, dan perlindungan spiritual yang sangat kuat. Di Bali, pasta kunyit adalah bagian esensial dari hampir setiap upacara adat. Di Jawa, air kunyit digunakan dalam ritual siraman, yaitu ritual pembersihan dan pemberkatan yang dilakukan sebelum upacara pernikahan, sebagai simbol membersihkan pengantin dari energi negatif dan memberkati mereka dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Di India, dalam tradisi Ayurveda yang sudah berusia lebih dari 5.000 tahun, kunyit dianggap sebagai tanaman yang mengandung energi surya, energi matahari, energi yang membawa cahaya, kehangatan, dan kemakmuran. Ritual haldi atau pengolesan pasta kunyit pada tubuh pengantin adalah salah satu tradisi yang paling tua dan paling universal di seluruh anak benua India. Warna kuning keemasan kunyit bukan kebetulan pula. Dalam psikologi warna, kuning adalah warna yang paling erat dikaitkan dengan keceriaan, optimisme, kreativitas, dan energi mental yang positif. Ketika larutan air beras berubah menjadi kuning keemasan karena tambahan kunyit, secara psikologis ia memancarkan energi yang lebih hangat dan lebih positif. Secara ilmiah, kurkumin dalam kunyit memiliki kemampuan untuk membunuh berbagai jenis bakteri, jamur, dan virus berbahaya dalam larutan. Ketika dicampurkan ke dalam air cucian beras dan digunakan untuk menyiramkan ke halaman atau sudut rumah, ia secara fisik juga membersihkan lingkungan dari berbagai agen biologis yang tidak diinginkan. Gunakan 1 ruas jari kunyit segar yang sudah diparut untuk setiap liter air cucian beras. Atau jika tidak ada kunyit segar, setengah sendok teh kunyit bubuk berkualitas baik bisa menjadi penggantinya. Bahan ketiga adalah daun pandan. 3 hingga 5 lembar daun pandan segar yang diremas-remas hingga aromanya keluar dengan kuat. Daun pandan adalah tanaman yang aroma dan kehadirannya sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Asia Tenggara. Hampir setiap masakan, kue, dan minuman tradisional di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina melibatkan daun pandan dalam proses pembuatannya. Aromanya yang khas, segar, manis alami, dan menenangkan adalah salah satu aroma yang paling dalam tertanam dalam memori kolektif masyarakat Nusantara. Tapi daun pandan bukan hanya soal aroma dan cita rasa. Dalam tradisi Melayu dan Jawa, daun pandan adalah tanaman pelindung. Ia dipercaya memiliki kemampuan untuk mengusir energi negatif, roh jahat, dan pengaruh buruk dari luar. Di beberapa daerah di Jawa, daun pandan diletakkan di bawah bantal bayi sebagai pelindung. Di Bali, daun pandan digunakan dalam berbagai upacara adat
sebagai elemen pembersihan spiritual. Secara ilmiah, daun pandan mengandung senyawa alkaloid, glikosida, dan flavonoid yang memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Aroma khasnya berasal dari senyawa 2-asetil, 1-pirolain yang sama dengan aroma pada nasi basmati premium. Senyawa ini terbukti memiliki efek menenangkan pada sistem saraf manusia ketika dihirup, menurunkan tingkat stres dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur. Dalam konteks ramuan kita, daun pandan berfungsi sebagai harmonizer, penyeimbang, sementara garam bekerja sebagai pembersih yang agresif dan kunyit bekerja sebagai penguat dan penerang. Pandan menetralisir dan menyeimbangkan, memastikan bahwa energi yang dihasilkan oleh ramuan ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu halus, tapi tepat berada di titik keseimbangan yang ideal. Kombinasi ketiganya, garam kasar, kunyit, dan daun pandan, dalam air cucian beras menciptakan sebuah medium yang secara bersamaan membersihkan, menguatkan, menerangi, menyeimbangkan, dan melindungi. Tidak ada satu bahan pun yang bisa melakukan semua itu sendirian. Tapi bersama-sama, mereka menciptakan sinergi yang jauh melampaui jumlah bagian-bagiannya. Nenek moyang kita menyebut kombinasi ini sebagai tirta pancadatu, atau dalam bahasa yang lebih sederhana di Jawa, banyu slamet, air keselamatan. Dan meskipun namanya mungkin berbeda di setiap daerah, konsep dasarnya sama di seluruh Nusantara. Air yang sudah diperkuat dengan bahan-bahan tertentu memiliki kemampuan untuk membersihkan, melindungi, dan memberkati. Sekarang mari kita bahas cara menggunakan ramuan ini dengan benar dan efektif. Cara pertama adalah menyiramkannya ke seluruh area pintu masuk rumah. Ini adalah penggunaan yang paling mendasar dan paling kuat. Pada pagi hari, sebelum siapapun keluar dari rumah, siramkan ramuan ini mulai dari ambang pintu hingga beberapa langkah ke depan di luar pintu. Biarkan ia mengering secara alami. Ini menciptakan apa yang dalam tradisi Jawa disebut sebagai tameng energi di pintu masuk, lapisan perlindungan yang menyaring energi yang masuk ke dalam rumah. Cara kedua adalah memercikkannya ke sudut-sudut ruangan. Celupkan jari-jarimu ke dalam ramuan ini dan percikkan ke keempat sudut setiap ruangan di rumahmu. Mulai dari ruangan yang paling banyak digunakan. Lakukan sambil berniat dengan tulus bahwa kamu sedang membersihkan ruangan itu dari segala energi yang tidak kamu inginkan dan mengisinya dengan energi yang positif, cerah, dan penuh berkah. Cara ketiga adalah menggunakannya sebagai pembersih lantai tambahan. Tambahkan sekitar 200 ml ramuan ini ke dalam satu ember air bersih yang biasa kamu gunakan untuk mengepel lantai. Aroma pandan dan kunyit yang menyebar ke seluruh rumah
Saat kamu mengepel menciptakan efek aromaterapi alami yang mengubah suasana rumah secara nyata dan terasa. Cara keempat adalah menggunakannya untuk membersihkan benda-benda yang kamu rasa membawa energi tidak baik ke dalam rumah. Benda-benda yang baru dibeli dari tempat asing, benda-benda warisan yang sejarahnya tidak jelas, atau benda-benda yang sudah lama tersimpan di tempat yang lembab dan tidak terawat. Lap benda-benda tersebut dengan kain yang sudah dicelupkan ke dalam ramuan ini, kemudian angin-anginkan di bawah sinar matahari pagi. Cara kelima adalah menggunakannya sebagai ritual bulanan di hari pertama setiap bulan. Lakukan pembersihan menyeluruh seluruh rumah dengan ramuan ini, mulai dari pintu masuk, sudut-sudut ruangan, lantai, hingga perabot yang sering disentuh. Jadikan ini sebagai ritual bulanan yang kamu nantikan, bukan sebagai tugas yang memberatkan. Karena ketika kamu melakukannya dengan penuh niat dan sukacita, energi yang kamu masukkan ke dalam ritual itu juga ikut memperkuat efeknya. Ada kisah yang sangat berkesan dari seorang perempuan bernama Ibu Lastri, seorang pedagang kecil di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, yang sudah berjualan batik di sana selama lebih dari 20 tahun. Beberapa tahun yang lalu, tokonya mengalami masa yang sangat sulit. Pelanggan berkurang drastis, barang dagangan tidak laku. Bahkan di hari-hari yang biasanya ramai pun, orang-orang seperti melewati tokonya begitu saja tanpa melirik. Ibu Lastri sudah mencoba berbagai cara, mengubah display barang, menurunkan harga, menambah variasi produk, tapi hasilnya tetap sama. Tokonya seperti tidak terlihat. Seorang tetangganya di pasar, perempuan tua yang sudah berjualan selama 40 tahun dan tokonya selalu ramai, akhirnya berbisik kepadanya suatu hari, "Lastri, coba kamu bersihkan tokomu dengan air beras yang sudah dikasih garam, kunyit, dan daun pandan. Siram dari depan pintu tiap minggu, dan saat menyiramnya, doakan supaya setiap orang yang lewat tertarik masuk dan menemukan apa yang mereka cari." Ibu Lastri, meski setengah percaya, mencobanya. Ia tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Seminggu pertama, tidak ada perubahan signifikan yang ia rasakan. Tapi ia teruskan. Seminggu kedua, beberapa pelanggan lama mulai kembali. Seminggu ketiga, seorang pembeli dari luar kota yang ternyata adalah pemilik butik di Jakarta masuk ke tokonya dan memesan batik dalam jumlah yang cukup besar untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ibu Lastri sekarang tidak pernah absen melakukan ritual ini setiap minggu di tokonya. Ia juga mulai melakukannya di rumahnya. Dan ia berkata dengan mata yang berbinar bahwa sejak saat itu hidupnya terasa seperti saluran yang tersumbat lama akhirnya terbuka kembali. Rezeki mengalir dari arah-arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Apakah ramuan itu yang mengubah nasibnya?
Atau apakah yang berubah adalah cara pandang Ibu Lastri sendiri, cara ia memulai setiap harinya, energi yang ia pancarkan kepada setiap calon pelanggan yang datang? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Dan mungkin memang tidak perlu dipisahkan, karena pada akhirnya inilah yang ingin saya sampaikan kepadamu hari ini. Kesialan bukan selalu datang dari luar. Ia seringkali tumbuh dari dalam, dari kekhawatiran yang dibiarkan terlalu lama mengendap di dalam pikiran, dari rasa takut yang dibiarkan mengendalikan tindakan, dari energi yang stagnan karena terlalu lama tidak diperbarui dan tidak dibersihkan. Ritual membuat dan menggunakan ramuan ini bukan tentang klinik atau sihir. Ini adalah tentang memberi dirimu sendiri izin untuk berhenti sejenak dari kelindan masalah, untuk melakukan sesuatu yang bermakna dengan tanganmu sendiri, untuk menyatakan kepada dirimu dan kepada alam semesta bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu masih percaya bahwa hal-hal baik bisa dan akan datang. Garam kasar yang kamu masukkan adalah keberanianmu untuk membersihkan apa yang sudah tidak lagi berguna dalam hidupmu. Kunyit yang kamu parut adalah tekadmu untuk memanggil cahaya dan kemakmuran ke dalam ruangmu. Dan daun pandan yang kamu remas adalah keinginanmu untuk menemukan kembali keseimbangan dan kedamaian di tengah segala yang terasa kacau. 3 bahan sederhana, 3 niat yang kuat. 1 ramuan yang sudah terbukti selama ratusan tahun menjaga rumah dan kehidupan leluhur kita dari serangan energi negatif. Mulai hari ini, jangan lagi merasa tidak berdaya ketika kesialan datang bertubi-tubi, karena di dapur kamu sudah tersedia semua yang kamu butuhkan untuk membalikkan keadaan. Tidak perlu mahal, tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Cukup air cucian beras pertama, segenggam garam kasar, 1 ruas kunyit segar, dan 3 lembar daun pandan. Buat ramuannya, gunakan dengan niat yang tulus, dan percayakan selebihnya kepada alam semesta yang sudah jauh lebih bijaksana dari kita semua. Jika video ini memberikanmu harapan baru atau perspektif yang segar tentang cara menghadapi periode sulit dalam hidupmu, berikan jempol ke atas sekarang. Itu adalah cara paling sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mendukung konten seperti ini terus hadir setiap minggunya. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang kamu tahu sedang dalam periode yang berat. Kadang hal paling bermakna yang bisa kita berikan kepada orang yang sedang berjuang bukan nasihat panjang atau solusi rumit, tapi sebuah perspektif baru yang sederhana. Sebuah pengingat bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan, dan alat-alatnya sudah ada di tangan mereka. Tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah merasakan periode di mana kesialan datang bertubi-tubi, dan apa yang membantu kamu melewatinya?
Saya sungguh ingin membaca ceritamu. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap minggu kami hadir dengan konten yang tidak hanya menghibur, tapi juga benar-benar bermanfaat dan bermakna untuk perjalanan hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kamu tidak pernah benar-benar tidak berdaya. Kekuatanmu mungkin sudah menunggu di dalam toples garam di dapurmu.